khususnya tentang estetika gigi. Nah, estetika gigi itu apa sih, Dok? Boleh dijawab dulu? Keindahan, keselarasan, komponen yang ada di wajah. Nah, apa aja sih? Bibir, gusi, dan gigi. Nah, teknik-teknik apa saja sih dokter ya kira-kira untuk mendapatkan senyum yang indah, senyum yang sehat, senyum yang cantik, itu apa aja sih teknik-teknik yang harus kita lakukan sebagai pasien? Sebenarnya ada banyak ya cara-cara untuk memperoleh senyuman yang indah. Yang mungkin lagi maksudnya hits gitu, veneer gigi ya. Veneer gigi, veneer atau mahkota itu sebenarnya ya mirip lah, mirip gitu kan, cuman itu jenisnya aja yang beda. Nah itu veneer itu nanti dia akan melapisi gigi. Misalkan ada orang yang giginya bentuknya kurang selaras gitu dengan wajah gitu kan, atau permukaan depan giginya itu kurang bagus gitu bentuknya, itu bisa di veneer atau bisa juga di mahkota gigi kayak gitu. Tergantung kebutuhan dari gigi tersebut. Kemudian kedua bisa bleaching gitu kan, atau memutihkan gigi. Giginya udah rapi, udah bagus gitu, tapi mungkin merasa kuning gitu. Itu bisa dilakukan bleaching gigi. Kemudian apa nih ya? Apalagi nih kok malah lupa. Behel dong. Oh iya ya, jelas itu kan behel. Behel atau Invisalign ya, itu sebenarnya itu malah mungkin yang pertama kali harus dilakuin ya. Karena ketika giginya, kalau misalkan nih pasien giginya berantakan banget, itu kan memang harus ditata dulu, disusun rapi. Terus kalau misalkan ternyata setelah sudah rapi bentuknya masih kurang bagus gitu kan, warnanya masih kurang bagus, nah itu baru kemudian bisa didukung dengan veneer gigi atau bleaching gigi kayak gitu. Kemudian nah masih ada lagi nih, setelah itu semua udah bagus gitu kan, ternyata gusinya masih belum seimbang gitu kan antara kanan kiri, atau warnanya juga masih belum pink gitu kan. Nah itu bisa kita sebut dengan gingivektomi gitu. Kita potong gusinya, kemudian kalau gusinya kehitaman itu bisa kita namanya depigmentasi gitu kan. Kita hilangkan pigmentasi pada gusi itu supaya gusinya bisa lebih pink dan cantik gitu. Wow, beauty is pain ya. Dan juga memang ya. kesehatan tuh nomor satu ya, betul, Dok ya, yang penting ya. Oke, tadi ada veneer, ada mahkota gigi, ada behel ya. Justru behel tuh yang paling harusnya awal memang yang paling awal gitu kan. Dan juga ada bleaching. Nah, mungkin akan kita bahas lebih lanjut ya, apa sih manfaat atau kelebihan kekurangan dari masing-masing perawatan dari komponen estetika gigi tersebut. Oke, lanjut lagi ya, coba Joy. Nah, kali ini Minjoy sendiri loh ya lihat role model atau artis-artis papan atas sekarang ya. Tiba-tiba giginya itu udah rapi, putih, senyumnya otomatis kan pengaruh ke estetika gigi ya. Nah, kira-kira Sobat Joy itu pilih mana sih, behel atau veneer nih ya? Kira-kira bisa dibandingkan nggak dokter ya? Sebenarnya itu tuh miskonsepsi ya, maksudnya kesalahpahaman. Nggak semua kasus itu bisa langsung di veneer gitu. Jadi sebenarnya tidak semua orang bisa memilih behel atau veneer gitu. Mungkin saya jelasin dulu ya, veneer itu apa sih veneer itu? Veneer itu adalah proses kayak melapisi gigi. Jadi giginya akan dikurangi, kemudian kita lapis, kita bentuk, kita kasih bentuk yang lebih cantik gitu. Bentuk dan warna ya? Bentuk dan warna yang lebih cantik gitu. Nah, ketika pasien itu datang dengan kondisi giginya itu terlalu berjejalnya lumayan parah gitu kan. Bisa dibayangkan kan, kalau gigi berjejalnya lumayan parah gitu, miring-miringnya banyak banget nih. Dokter itu tidak akan bisa memasang veneer dengan ideal gitu. Jelas akan kompromis banget perawatannya. Jadi yang dikurangi itu giginya nanti akan terlalu banyak. Nah, nanti giginya malah akan mati. Jadi kalau kasusnya dia itu terlalu berjejal banget, itu biasanya tidak akan bisa langsung di veneer. Jelas harus dibehel dulu. Kemudian kalau misalkan setelah dibehel udah rapi, bentuknya masih kurang sesuai, warnanya masih nggak sesuai juga, baru kemudian bisa di veneer. Nah, apa sih yang bisa langsung di veneer aja? Itu kalau misalkan keberjejalannya tuh nggak terlalu parah gitu. Jadi kayak
benar-benar yang ringan-ringan banget. Nah itu baru bisa milih antara mau veneer atau behel. Nah, ini berarti Sobat Joy jangan sampai salah pilih ya. Betul. Tergantung kondisi giginya dulu. Nah teman-teman Sobat Joy kalau misalkan punya kasus seperti itu harus dikonsultasikan dulu ke dokter. Jadi harus di behel atau bisa langsung di veneer nih. Kan biasanya pada pengen yang instan-instan nih. Betul. Padahal gigi juga investasi dokter ya. Karena nggak semuanya yang instan itu terus bagus. Kan kita berharapnya kita punya gigi yang cantik dan sehat itu seumur hidup gitu kan. Tidak terus maksudnya cuman rapi saat ini. Ya, rapi saat ini terus nanti umur 50 tahun gitu pada keropos atau veneernya lepas-lepas kayak gitu. Kan kita pengennya ya bertahan sampai kita mati. Oke, kalau kasus yang ringan tadi ya dokter ya. Jadi pasien misalkan bisa memilih antara behel ataupun veneer nih. Mungkin bisa dijelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing perawatan tersebut dokter. Kalau misalkan ya yang kasus yang bisa milih gitu ya antara behel sama veneer. Ini kalau tujuannya hanya ingin merapikan ya, itu kelebihannya kalau veneer tuh memang dia lebih instan, lebih cepat gitu, lebih cepat. Mungkin proses pengerjaannya ya maksimal sebulan kali ya, sebulan gitu kan karena ada beberapa kali kunjungan. Kemudian kelebihannya yang kedua itu bisa memilih bentuk dan warna yang diinginkan. Seperti artis gitu. itu ya kayak artis gitu kan, jadi pengen yang putih celing gitu kan, itu bisa banget gitu kan. Tapi mungkin kekurangannya itu yang pertama akan ada enamel gigi, jadi lapisan pertama gigi itu akan dikurangi gitu kan. Itu bahayanya apa nih dok? Sebenarnya kalau misalkan dokter yang melakukan itu cukup pintar dan dia penuh perhitungan, itu ya sebenarnya nggak bahaya sih. Cuman memang ya kayak ada sesuatu yang hilang dari lapisan permukaan gigi itu kayak gitu, dan pastinya ada rasa ngilu gitu kan ya, waktu pertama kali dikerjakan. Nah cuman kalau behel pun juga nggak yang bebas rasa sakit juga gitu ya, memang namanya cantik itu harus perjuangan ya dok ya. Dan pasti kalau yang behel itu jangka panjang ya dok ya, tanpa harus mengurangi enamel gigi dan lain sebagainya. Kalau behel itu kelebihannya mungkin tidak mengurangi enamel gigi gitu kan, terus itu jadi semua gigi yang nanti ada itu adalah gigi aslinya. Tapi memang kelebihannya jelas dia akan lebih lama dibandingin veneer. Cuman kalau pada kasus-kasus yang memang bisa memilih antara behel atau veneer, itu jelas pasti lama perawatannya juga nggak sampai tahunan gitu. Berarti ini Sobat Joy ya perlu tahu ya, kalau kasusnya yang ringan bisa pilih behel atau veneer tadi ya, tergantung kebutuhan. Mau instan atau investasi jangka panjang nih. Gitu. Seperti itu. Oke.